Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Ulfatun Nikmah dengan NIM 40014200077. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai karakteristik zat padat, cair, dan gas menggunakan pembuktian gasis intro atau gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Anggapan gas ideal itu sendiri tentang jari-jari partikel atau molekul dianggap nol, gaya antar partikel dianggap nol kecuali bola sedang tumbukan, dan saat terjadinya tumbukan tersebut selalu dianggap lenting sempurna. Dan partikel gas memiliki hukum Newton tentang gerak. Persamaan keadaan gas secara umum ditentukan oleh hubungan volume, tekanan, dan suhu. Secara matematis dituliskan volume dikali tekanan dikali temperatur atau suhu sama dengan 0. Untuk membuktikan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu ini, kita langsung lakukan praktikum menggunakan virtual lab. Kita pilih kotak yang nomor 2. Di sini terdapat kotak tertutup yang volumenya dapat kita rubah sesuai yang kita inginkan. Ada termometer pengukur suhu, ada barometer pengukur tekanan, ada pengatur suhu, ada pompa yang akan mengisi kotak tertutup ini dengan partikel, dan ini ada parameter konstan. Yang pertama, pembuktian hubungan antara tekanan dan volume. Untuk pembuktian ini, kita harus membuat suhunya konstan. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan partikel ke dalam kotak tertutup. Kita gunakan 100 partikel. Di parameter konstan, kita pilih yang nomor 3 untuk menetapkan suhunya. Di sini kita menggunakan variasi volume. Kita gunakan width. Untuk variasi volume yang pertama, kita gunakan 6 nanometer. 6 nanometer. Nah, 6 nanometer, kita lihat tekanannya adalah 19,4. Dan yang kedua kita gunakan 6,5 nanometer. 6,5 nanometer adalah tekanannya 18. Dan selanjutnya yaitu kita rubah volumenya menjadi 7 nanometer. Dan tekanannya 16,6. Selanjutnya yaitu 7,5 nanometer. Tekanannya 15,6. Terus selanjutnya kita rubah lagi 8 nanometer. 8 nanometer, tekanannya 14,6. Dan yang terakhir yaitu 8,5. Tekanannya 13,7. Dari 6 variasi volume ini membuktikan
adanya hukum Boyle yang menyatakan apabila suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume, yaitu jika volumenya mengecil, tekanannya akan bertambah besar, dan jika volume membesar, tekanannya akan semakin kecil. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, pembuktian hubungan antara volume dan suhu. Untuk membuktikan hubungan antara volume dan suhu ini, kita harus membuat tekanannya konstan. Pertama-tama kita masukkan partikel sebanyak 100, seperti yang pertama tadi. Dan untuk membuat tekanannya konstan, kita pilih di parameter konstan ini yang nomor 4. Di sini kita akan melakukan variasi suhu. Sebelum melakukan variasi suhu, jangan lupa widthnya. Yang pertama ini volumenya yaitu 10 nanometer. Suhu yang pertama 300 dengan 10 nanometer. Terus kita ubah suhunya menjadi 315. 315 Kelvin, volumenya 10,5 nanometer. Terus kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Menjadi 332 Kelvin, yaitu volumenya 11,1 nanometer. Terus kita naikkan lagi, jadi 3 kenaikan suhu dan 3 penurunan suhu. Kita gunakan itu. Ini kita naikkan lagi di 355 Kelvin dengan volume 11,8 nanometer. Dan kita turunkan suhunya sampai 290. Kita turunkan suhunya menjadi 300,6 Kelvin. 306 Kelvin dengan volume 10,2 nanometer. Kita turunkan lagi jadi 283 Kelvin. Ini volumenya 9,4 nanometer. Dan untuk penurunan yang terakhir, kita turunkan 251 Kelvin. Dengan volume yang didapat 8,4 nanometer. Ini membuktikan hukum Charles yang berbunyi jika tekanan konstan, maka volume berbanding lurus dengan suhu. Yang berarti jika suhunya naik,
volume ikut membesar, dan jika suhunya diturunkan, volume ikut mengecil. Untuk pembuktian yang ketiga, yaitu hubungan antara tekanan dan suhu. Kita kembalikan. Untuk mengetahui hubungan antara tekanan dan suhu, kita harus membuat volumenya tetap. Pertama-tama, kita masukkan partikel sebanyak 100 seperti pada percobaan pertama dan kedua tadi. Di parameter konstannya ini kita biarkan noting saja, pilih nomor 1, tekanan dan suhu. Untuk mengetahui ini kita harus merubah kenaikan suhu dan penurunan suhu. Sama seperti percobaan kedua, kita menggunakan 6 variasi, 3 kenaikan suhu dan 3 penurunan suhu. Tidak usah menggunakan width karena tidak mengukur volume. Langsung saja kita naikkan suhunya. Coba kita naikkan suhunya. 382 dengan tekanan 14,9 atm. Terus kita naikkan lagi 300 di suhu 398 Kelvin. Tekanannya 15,5 atm. Kita naikkan sekali lagi di 434 Kelvin, tekanannya 16,9 atm. Dan kita turunkan suhunya. Menjadi 315. Ini tekanannya 12,2 atm. Kita turunkan lagi 292 Kelvin, tekanannya 11,4 atm. Dan untuk penurunan yang terakhir, Kelvin, tekanannya 10,1 atm. Ini membuktikan hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa apabila volume konstan, maka tekanan berbanding lurus dengan suhu. Dari ketiga hukum tersebut dapat kita simpulkan gas ideal secara matematis, yaitu tekanan dikali volume per suhu atau temperatur yang bergerak konstan. Dan untuk persamaan gas idealnya dapat kita tuliskan menggunakan banyaknya partikel, yaitu tekanan dikali volume per temperatur sama dengan jumlah partikel dikali konstanta gas universal, atau dapat kita tuliskan lagi dengan tekanan dikali volume sama dengan jumlah partikel dikali konstanta
gas universal dikali temperatur. Jadi, hubungan antara jumlah partikel dengan volume, yaitu jika volume diperbesar, jumlah partikelnya akan tetap, tidak berkurang atau tidak bertambah. Begitu juga dengan jumlah partikel dengan suhu. Jika suhu dinaikkan, jumlah partikel juga tidak akan tidak akan bertambah atau tidak berkurang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.